Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan kali ini kita akan membahas sekilas tentang terapi wicara. Sudah hadir di sebelah saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Mbak Lia sebagai terapis wicara di RSUD Banyumas. Selamat pagi Mbak Lia. Selamat pagi Mas Latif. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang terapi wicara, nggih, Mbak Lia, nggih. Terapi wicara itu apa sih, Mbak? Oke, baik. Jadi terapi wicara itu merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dalam hal ini mencakup bidang bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, serta kemampuan menelan, baik yang terjadi pada kasus anak maupun pada kasus dewasa. Gitu, Mas Latif. Jadi ada beberapa ranah yang dimiliki ya di pelayanan terapi wicara itu. Untuk pelaksana yang memberikan pelayanan terapi wicara itu memang ada profesi tersendiri atau bisa dilakukan oleh beberapa profesi nggih? Untuk pelayanan terapi wicara tentunya itu profesinya khusus nih Mas. Profesinya khusus, yaitu pendidikannya juga khusus. Minimal itu ada D3 terapi wicara, dan yang saat ini sedang berkembang itu ada D4 terapi wicara, seperti itu. Profesinya disebutnya terapis wicara ya? Ya, betul. Itu tergabungnya di unit rehabilitasi medik ya Mbak ya? Ya. Bidang garap terapi wicara tadi ada 5 ya, yaitu ada bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan menelan. Bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang apa maksudnya dari masing-masing ranah tersebut? Oke, baik. Jadi terapi wicara itu ada 5 bidang ya yang dilaksanakan. Yang pertama itu ada bidang bahasa, yaitu biasanya seseorang mengalami kesulitan untuk memahami maupun mengekspresikan sesuatu kepada orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, atau secara lisan maupun secara tulisan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu dari aspek bicara. Biasanya ini ditandai dengan bicaranya itu tidak jelas atau biasa disebut dengan pelo atau cedal, seperti itu. Dan ini nanti hubungannya adalah dengan artikulasi. Artikulasi itu kalau dalam bahasa awam itu contohnya kayak konsonan gitu ya Mas Latif. Huruf yang disampaikan itu tidak jelas kayak gitu. Terus untuk bidang garap suara biasanya terjadi pada kasus-kasus atau gangguan yang memang suaranya itu ketika bicara terdengar sengau. Tapi sengau di sini bukan pilek ya Mas ya, kayak gitu. Itu ada sengau, ada juga yang serak. Tuh, terus yang keempat ada irama kelancaran. Irama kelancaran di sini biasanya ditandai dengan bicaranya yang gagap, yang latah, seperti itu. Atau bisa juga bicaranya itu terlalu cepat, seperti itu. Tapi kan untuk masyarakat masih menganggap gagap dan latah ini menjadi sesuatu yang biasa gitu nggih, belum yang harus segera ditangani oleh terapis wicara. Lalu yang terakhir itu kemampuan atau aspek dari menelan. Dan menelan di sini itu biasanya gangguannya berupa kesulitan saat menelan atau ketika menelan itu seseorang tersedak. Kalau untuk anak-anak biasanya anak-anak tersebut mengalami kesulitan saat mengunyah makanan atau kesulitan menghisap, bahkan kesulitan meniup juga bisa, seperti itu. Oke, baik. Pada 5 bidang terapi wicara tadi yang sudah disebutkan Mbak Lia, itu biasanya terjadi pada kondisi seperti apa aja ya Mbak? Oke, jadi untuk kasus-kasusnya itu secara medis mungkin bisa kita sebut kalau pada anak-anak itu ada yang pertama autis gitu ya, ada juga ADHD,
ADD, kalau bahasa orang ya anaknya aktif banget, hiperaktif seperti itu yang tidak bisa dikondisikan kayak gitu. Terus bisa juga pada kasus mental retardasi yang mungkin kemampuan kognitifnya itu di bawah rata-rata. Bisa juga pada anak CLP atau bahasa awamnya itu bibir sumbing, celah langit-langit seperti itu. Ada juga pada kasus gangguan pendengaran. Tuh, karena ketika ada permasalahan pendengaran, otomatis untuk input atau output bicaranya juga mengalami hambatan seperti itu. Terus ada juga speech delay atau terlambat bicara. Itu untuk anak-anak. Untuk kasus dewasa biasanya itu terjadi pada kasus afasia atau disatria yang memang penyebabnya ini lebih banyak karena stroke ya. Sekarang kan marak sekali stroke gitu nih Mas Latif. Terus ada juga disfagia atau yang biasa kita sebut dengan gangguan menelan. Seperti itu. Baik. Pada salah satu kondisi tersebut itu biasanya aspek yang terkena itu salah satu aja atau mungkin bisa ganda atau multiple ya. Misal pada kasus Down syndrome atau CP ataupun autis itu bukan hanya aspek bahasa saja biasanya yang terkena gitu. Ya, jadi untuk kasus tertentu atau yang kasus yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya Down syndrome gitu ya, atau autis ya gitu, bisa jadi aspek bahasanya juga bermasalah, aspek bicaranya juga bermasalah seperti itu. Pada dewasa juga seperti itu nggih? Ya. Semisal kayak pada kondisi stroke itu bukan berarti nanti permasalahannya hanya di gangguan menelan saja nggih. Jadi kalau untuk dewasa juga terutama kayak afasia itu kan jenisnya juga banyak nih Mas Latif nih kayak gitu. Jadi bisa jadi bahasanya juga kena, menelannya juga kena seperti itu. Dari kondisi-kondisi tersebut dan aspek-aspek yang mengalami permasalahan itu faktor penyebabnya biasanya apa aja Mbak? Untuk faktor penyebabnya biasanya itu ada banyak nih. Mungkin diantaranya itu keturunan bisa jadi. Terus virus, kalau untuk virus ini biasanya terjadi pada kasus pendengaran seperti rubella, TORCH kayak gitu. Terus yang berikutnya penyakit, entah itu stroke atau kejang atau apa seperti itu. Terus yang berikutnya lingkungan, karena lingkungan ini kan berperan penting untuk kemampuan perkembangan bahasa nggih pada seseorang seperti itu. Terus yang berikutnya ada pola asuh juga. Jadi faktor penyebabnya saja itu biasanya tidak juga hanya satu faktor ya yang dimiliki oleh individu tersebut nggih. Ya. Kapan Mbak sebaiknya individu atau keluarga itu datang ke terapi bicara? Oke, jadi kapan ya seseorang kalau misalkan keluarga sudah mulai aware nih, sudah mulai panik atau curiga anak saya tuh terlambat atau enggak ya kayak gitu. Sebaiknya dilakukan sedini mungkin, secepat mungkin agar nanti kita lakukan screening nih. Apakah seseorang atau anak tersebut perlu mendapatkan pelayanan terapi bicara secara khusus atau bisa dilakukan stimulasi secara mandiri di rumah seperti itu. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua atau keluarga mungkin sebagai tips di rumah bagaimana cara menstimulasi anak yang mengalami permasalahan komunikasi. Jadi sebenarnya untuk pendekatan terhadap setiap individu itu kan pasti berbeda-beda gitu. Tapi pada dasarnya itu ketika kita memberikan stimulasi kepada seseorang, terutama mungkin anak atau orang-orang dewasa seperti itu, tentunya gunakan bahasa yang sesederhana mungkin kayak gitu, sehingga nanti apa yang kita ucapkan dapat dimengerti oleh orang lain seperti itu. Terus bicaranya juga harus yang pelan, nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet kayak gitu. Terus yang berikutnya
bicaralah dengan kata tuh yang utuh, Mas Latif. Kata yang utuh, kata yang benar, tidak perlu yang disalah-salahin. Contohnya kan ada nih orang tua yang ketika mengajari kepada anak itu, contohnya mengucap kata susu gitu, harusnya ya kita ucapkan saja kata susu gitu, bukan cucu. Jadi bukan diganti dengan huruf yang lain, seperti itu. Lalu ada juga nih, libatkan anak di setiap aktivitas, karena anak itu juga perlu ada peran atau model dari orang lain untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, seperti itu. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nggih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, mungkin karena mereka masih awam dan mereka juga ada harapan yang tinggi terhadap keluarganya yang mungkin mengalami permasalahan komunikasi. Biasanya individu dengan permasalahan komunikasi atau yang tadi masuk pada bidang garap terapi wicara, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan agar individu tersebut itu mengalami, mungkin dalam petik biasanya sembuh itu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar itu sembuh? Jadi kalau misalkan kita katakan sembuh atau tidak, ini kan sebenarnya bukan suatu penyakit ya Mas ya. Jadi ini kan suatu permasalahan atau gangguan yang mungkin kita bisa kejar perkembangannya, kita kejar peningkatannya kayak gitu. Kalau untuk paling cepat kayak gitu ya biasanya kita evaluasi secara 3 bulan. 3 bulan tentunya peran orang tua, peran keluarga itu sangat penting ketika kita sedang memberikan stimulasi kepada individu tersebut. Kalau untuk jangka panjangnya bisa sampai setengah tahun, 1 tahun kayak gitu. Tapi untuk yang paling cepat biasanya kita evaluasi setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, seperti itu. Mungkin demikian ya, apa itu tentang sekilas tentang terapi wicara, mulai dari bidang garapnya, aspek yang bisa ditangani dalam pelayanan terapi wicara, dan profesi yang melayani itu khusus yaitu terapis wicara. Terus juga kondisi-kondisi permasalahan itu tidak hanya ada satu yang terdapat dalam satu individu. Jadi bisa jadi ada beberapa permasalahan tergantung kondisinya. Terus juga faktor penyebabnya juga biasanya nggak cuma satu, ada keturunan penyakit virus, mungkin hanya salah satu saja, tapi seringnya biasanya double nggih. Terus yang selanjutnya, kapan sebaiknya datang itu mungkin sedini mungkin. Selama orang tua atau keluarga mengalami keresahan ataupun ada semacam sudah sadar bahwa keluarga atau pasien atau anaknya itu ada permasalahan, secepat mungkin dikonsultasikan ke profesi terkait. Terus tadi ada tips triknya untuk menstimulasi anak-anak atau keluarga yang mengalami permasalahan komunikasi di rumah. Dan untuk masalah kesembuhan itu tidak ada kepastian nggih, karena itu faktornya nanti salah satu yang paling kuat adalah kebiasaan cara melatih perilaku komunikasi tersebut. Terima kasih Mbak Lia tentang materi yang telah diberikan. Semoga setelah materi ini walaupun singkat kita mendapatkan ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan, silahkan datang saja ke RSUD Banyumas, konsultasikan terhadap dokter rehabilitasi medik, ataupun bisa nanti tanya-tanya kepada terapis wicara yang ada di RSUD Banyumas. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat RSUD Banyumas ingin menyampaikan usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang atau di lain waktu, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, dan subscribe.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.